Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perang Batak dipimpin oleh Si Singamangaraja ke-12 pada tahun 1289 sampai 1325 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1872 sampai 1907 Masehi. Dalam sejarah Indonesia ditulis Si Singamangaraja 12 sebagai penganut agama Berbegu. Dalam realitas sejarahnya, Si Singamangaraja 12 adalah seorang muslim yang sangat taat pada ajaran Rasulullah SAW. Dapat dibaca pada stempelnya, tidak hanya menyebutkan dirinya sebagai raja di Bakara, namun juga menuliskan tahun hijrah Nabi pada 1304. Pada umumnya dalam penulisan tahun Hijriah cukup dengan angka tahun diikuti tahun hijrahnya dengan singkat, dengan huruf H saja, tanpa Nabi. Tidaklah demikian halnya dengan Si Singamangaraja ke-12. Dituliskan dengan lengkap penyebutan hijrah Nabi. Benderanya merah putih. Di dalamnya terdapat gambar pedang Rasulullah SAW yang bercabang dua. Di kanan kirinya terdapat pula lambang bulan dan matahari. Bulannya merupakan bulan sabit seperti pada umumnya lambang Islam, namun disertakan pula garis lengkung di depannya sehingga membentuk bulan purnama. Mataharinya pun bukan seperti lambang Muhammadiyah dan Persatuan Islam, melainkan matahari dengan sinar 8 yang berarti melambangkan cahaya kejayaan ke arah 8 penjuru angin. Dapat juga diartikan sebagai lambang 4 sahabat Rasulullah SAW atau Khulafaur Rasyidin dan 4 mazhab fikih. Saudara-saudara sekalian, sekarang lambang pedang Si Singamangaraja 12 dibalikan posisinya dan dijadikan lambang lembaga pendidikan Kristen di Medan, karena pada batas antara bagian pegangan dengan pedang yang terbelah dua terdapat penghalang genggaman tangan yang melintang, sehingga bentuknya mirip dengan salib. Buku Perang Batak ditulis oleh seorang penulis Kristen, memuat stempel Si Singamangaraja 12, namun tidak dijelaskan mengapa Si Singamangaraja 12 menggunakan huruf Arab Melayu dan tahun 1304 Hijrah Nabi. Saudara-saudara sekalian, dampak dari upaya deislamisasi dalam penulisan sejarah Si Singamangaraja 12 meragukan bahwa Si Singamangaraja 12 memeluk agama Islam. Namun kalau kita ikuti karya tulis suka tulis yang terbit tahun 1907 menyatakan, menurut kabar dari penduduk raja yang sekarang, maksud titularis adalah Si Singamangaraja 12. Sejak 5 tahun yang lalu telah memeluk agama Islam yang fanatik. Namun dia, Raja Si Singamangaraja 12, tidak memaksa supaya orang-orang di sekitarnya menukar agamanya menjadi Islam. Saudara-saudara sekalian pemerhati dari channel ini, Perang Batak pada tahun 1289 sampai 1325 Hijriah atau bertepatan dengan 1872 sampai 1907 berlangsung bersamaan dengan Perang Aceh, yaitu pada tahun 1290 sampai 1332 Hijriah atau bertepatan dengan 1873 sampai 1914 Masehi. Kedua perang ini
tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan provokasi imperialis kerajaan Protestan Belanda. Provokasi ini sangat dipengaruhi oleh perolehan keuntungan tanam paksa yang sangat besar. Melalui kedekatan kedua wilayah tersebut, tidak mungkin salah satu di antara keduanya dalam tinjauan teori pelumpuhan sumber kekuatan lawan tanpa diserangnya. Ambisi penyerangan imperialis kerajaan Protestan Belanda didorong pula oleh situasi semakin menguatnya kedudukan kerajaan-kerajaan imperialis Protestan di Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat. Kondisi lain yang mendorong dipercepatnya penguasaan Pulau Sumatera akibat dari semakin lemahnya kekuasaan Kesultanan Turki di Mesir dan Afrika Utara. Kontak niaganya dengan Nusantara, Indonesia, dan India diputuskan oleh imperialis Belanda dan Inggris. Selain itu, saudara-saudara sekalian, ancaman imperialis Amerika Serikat mulai merambah wilayah Pasifik dan Asia Tenggara. Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari channel ini, perang dimulai dengan serbuan Zending, terutama yang dipimpin oleh Ernst Zending, berhasil memasuki wilayah subur Danau Toba. Wilayah ini sebagai salah satu sumber potensi dari Sisingamangaraja 12. Invasi menjadi Sisingamangaraja 12 mengadakan kontak dengan Aceh dan Sumatera Barat. Dalam melancarkan perlawanan bersenjata, Sisingamangaraja 12 didampingi oleh dua panglima, yaitu Panglima Nali dari Sumatera Barat dan Panglima Teku Muhammad dari Aceh. Mungkinkah Sisingamangaraja 12 mau menerima tawaran untuk menyerah dalam perundingan bila ayahnya Sisingamangaraja 11 dibunuh oleh Belanda? Saudara-saudara sekalian, perang terjadi selama 35 tahun pada tahun 1289 sampai 1325 Hijrah, atau bertepatan dengan 1872 sampai 1907 Masehi. Selama itu, Sisingamangaraja 12 mempertahankan negerinya dari penjajahan kerajaan Protestan Belanda. 35 tahun bukanlah waktu yang pendek. Invasi serdadu Belanda sebetulnya tidak cukup untuk menguasai wilayah Sumatera Utara, seluas 3,69% dari luas wilayah Nusantara atau 71.680 km persegi. Tambahan lagi, bersamaan waktunya dengan Perang Aceh yang terjadi di wilayah 55.390 km persegi atau 2,8% luas Indonesia. Hanya dengan melancarkan ruthless operation, operasi tanpa belas kasih yang dipimpin oleh perwiranya yang carelessness, tanpa perasaan, serta bantuan misionaris Nommensen dan Simoniet, memungkinkan perlawanan Sisingamangaraja 12 dapat diperlemah. Apalagi setelah Cut Nyadin tertangkap, yaitu pada tahun 1904 Masehi, dan dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Menyusul Sisingamangaraja 12 dan putrinya gugur sebagai syuhada, yaitu pada tahun 1325 Hijrah Nabi atau bertepatan dengan 1907 Masehi. Kerajaan Protestan Belanda sangat berhutang budi kepada Nommensen dan Simoniet. Besar jasanya membantu tegaknya imperialis Belanda di Sumatera Utara dan melumpuhkan perlawanan pejuang-pejuang Islam Sisingamangaraja 12 dan putrinya bersama para syuhada lainnya. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu pada tahun 1911 Masehi, kerajaan Protestan Belanda menganugerahkan kepada pembantu setia penjajah Nommensen dan Simoniet berupa bintang officer van Oranje Nassau. Kerajaan Protestan Belanda berusaha keras
menjadikan Sumatera Utara sebagai mata baji weak politik untuk mematahkan kekuatan Islam antara Sumatera Barat dan Aceh. Apa yang diperoleh dari pelaksanaan politik kristenisasi bagi pemerintah kolonial Belanda? Hasil politik kristenisasi diungkapkan oleh J.V.G. Westhoff. Menurut pendapat kami, kata dia, untuk memiliki jajahan-jajahan kita sebagian besar ditentukan oleh keberhasilan pengkristenan rakyat yang sebagian besar belum beragama atau yang telah beragama Islam. Selain itu, dari hasil studi tindakan-tindakan yang berkenaan dengan propaganda dengan agama Islam di daerah Batak dijadikan dokumen pemerintah kolonial Belanda dalam memerangi Islam di wilayah Batak. Dengan kerjasama dengan Rheinische Mission Gesellschaft, maka dilancarkanlah gerakan kristenisasi. Dari data sejarah ini, saudara-saudara sekalian, Sisingamangaraja 12 bukan arsitek terjadinya Perang Batak pada tahun 1872 sampai 1907 Masehi itu. Pemerintah kolonial Belanda tidak mau membiarkan pendeta-pendeta dari Amerika, Munchen dan Lyman di Sinaksak melakukan gerakan kristenisasi. Pada 1842 Masehi di Sumatera Utara, kedua pendeta ini terbunuh. Lalu siapa yang melakukan pembunuhan? Tidakkah Perang Paderi pada tahun 1821 sampai 1837 Masehi sebagai upaya tersembunyi penjajah Belanda mengusir Amerika Serikat yang mengadakan kontak niaga dengan kaum Padri di Sumatera Barat? Dengan alasan melindungi gerakan kristenisasi, maka dilancarkan invasi pemerintah kolonial Belanda ke Sumatera Utara, sekaligus bertujuan meniadakan pengaruh Amerika Serikat dari Sumatera Utara dan Aceh. Saudara-saudara sekalian, Sisingamangaraja 12 memang tidak berdaya bila ditinjau dari jumlah senjata yang dimilikinya, apalagi tidak memiliki armada perang dan juga tidak memiliki organisasi persenjataan dalam menghadapi kerjasama serangan dari imperialis kerajaan Protestan Belanda yang dibantu oleh kerajaan Protestan Anglikan Inggris. Namun, saudara-saudara sekalian, perjuangannya melawan upaya imperialis di dunia saja dapat dipastikan memperoleh bintang kehormatan penegak pri kemanusiaan dan pri keadilan dari segenap pecinta kemerdekaan dan kedamaian. Jauh lebih terhormat dan jauh lebih mulia dari bintang officer Van Oranje Nassau dari penjajah. Apalagi di yaumil akhir nanti, insya Allah tergolong sebagai syuhada. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, senjata imperialis dan para pembantunya hanya mampu merubuhkan jasmani Sisingamangaraja 12 bersama putrinya. Tidak demikian halnya dengan nilai-nilai juang kemerdekaan dan keadilan serta ajaran Islam yang ditegakkannya. Tidak akan terpadamkan oleh kekuatan fisik dan kezaliman penjajah. Ternyata 35 tahun kemudian, pada tahun 1325 sampai 1361 atau bertepatan dengan 1907 sampai 1942 Masehi, kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda tamat sejarahnya dalam kapitulasi Kalijati Subang, Jawa Barat pada 20 Sapar 1361 atau 8 Maret 1942 Masehi. Sepintas kemenangan imperialis Protestan Belanda ini terkait erat hubungannya dengan perubahan peta politik di Eropa dan di Timur Tengah. Kekuatan umat Islam di Timur Tengah dikoyak-koyak oleh imperialis Barat dan kaum sekularis.
Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan peringatan kepada kita yang hidup di zaman ini bisa melihat kembali di masa yang lalu dan bisa menatap ke depan apa yang mesti kita buat dan apa yang mesti kita kerjakan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.